لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وخاتم النبيين والأنبياء والمرسلين وعلى صحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali mengajak kepada diri saya pribadi dan juga kepada jemaah sekalian. Mari terus kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan iman dan ketakwaan inilah menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala menuntun kita dalam kehidupan dunia ini, dan insyaallah dalam kehidupan akhirat nanti Allah menyelamatkan kita dan masukkan kita dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kita kepada bulan Rabiul Akhir 1438 Hijriah. Jika kita menghitung dalam tarikh bulan Hijriah sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, sebagaimana dalam kitab Sirah Nabawiyah Syarih Rahman Al-Mubarak. Artinya bahwa kita telah ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejauh 27 tahun yang lalu. Meskipun demikian, kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih merasa beruntung meskipun ditinggalkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita masih merasa sebagai umat yang beruntung? Karena meskipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita masih bisa menikmati warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih bisa hidup dalam suasana, dalam tuntunan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebabkan karena warisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah warisan yang tetap terpelihara, yang tidak akan mampu dicampuri oleh pemikiran manusia. Tentu ini berbeda dengan warisan yang diberikan kepada umat-umat terdahulu, yang mana warisan yang telah diwariskan oleh para nabi-nabi terdahulu mengalami perubahan-perubahan.
Sehingga di antara mereka sendiri mengikrarkan Ahlul Kitab dan orang-orang musyrik di masa yang lampau sebelum Rasulullah SAW diutus, berharap agar Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bukti yang nyata kembali. Maka inilah Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasul min Allah yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Mereka Ahlul Kitab, orang-orang kafir dari Ahlul Kitab, Yahudi, Nasara dan orang-orang musyrik sebelum Rasulullah Muhammad SAW diutus, mereka berkata bahwa mereka tidak akan meninggalkan agama mereka. Jadi mereka telah merasa memiliki agama, tetapi mereka berkata bahwa kami tidak akan meninggalkan agama. Mereka tidak ingin meninggalkan agama mereka terkecuali. Artinya, di samping dia merasa bahwa agama yang mereka yakini selama itu, tetapi mereka selalu berharap agar Allah mendatangkan sebuah kebenaran yang nyata, bukti yang nyata. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sebelum datang pada mereka bukti yang nyata. Bukti nyata apa yang mereka inginkan lagi? Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah, yakni seorang Rasul dari Allah Subhanahu wa taala, yatlu suhufan mutahharah, yang membacakan kitab-kitab apa yang suci, mutahharah. Ditafsirkan para ulama kita, mutahharah adalah maknanya adalah tidak tercampuri oleh pikiran nafsu manusia. Tidak ada campur tangan manusia. Dengan demikian mereka merasa bahwa agama mereka, kitab-kitab mereka sudah tercampuri oleh pikiran-pikiran manusia. Yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya ada kitab-kitab yang lurus. Ada kitab yang lurus. Berarti mereka secara tidak sadar juga mengakui bahwa kitab-kitab mereka yang diyakininya adalah sesuatu yang tidak lurus lagi. Inilah Al-Quran Allah datangkan kepada manusia, yang tidak hanya dikhususkan kepada orang-orang muslim saja. Akan tetapi Al-Quran itu diturunkan untuk seluruh manusia. Hudan linnas, untuk seluruh manusia agar menjadi pedoman dalam kehidupannya. Meskipun demikian, Al-Quran bisa menjadi pedoman bagi seluruh manusia, akan tetapi tentu yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dikehendaki. Yahdi man yasha, ditunjuki siapa yang dikehendaki. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan membawa agama yang baru. Akan tetapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan risalah-risalah yang telah Allah turunkan sebelumnya, untuk menyempurnakan dan meluruskan kembali risalah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengalami penyimpangan oleh ulah manusia sendiri. Di dalam hadis Rasulullah SAW terkait dengan pemutusan beliau bersabda, "Innama bu'istu liutammima makariman akhlaq." Sesungguhnya
Aku diutus innama liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Yang manakah itu akhlak mulia? Tentu yang akhlak mulia ini adalah Al-Quran. Karena Rasulullah SAW memiliki akhlak Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran sebagai sebuah kitab paripurna, sebagai kitab yang menyempurnakan, karena mereka sendiri yang meminta. Umat-umat terdahulu meminta. Bahkan Ibrahim bersama dengan Ismail alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Al-Quran surah Al-Baqarah 129. Nabi Ibrahim bersama Ismail ketika beliau mengangkat kembali atau memperbaiki kembali Ka'bah jauh sebelum Muhammad SAW dihadirkan di atas permukaan bumi, beliau keduanya telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan mereka tahu bahwa setelah peninggalan beliau akan terjadi penyimpangan-penyimpangan, terjadi kekotoran-kekotoran, terjadi berbagai hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan untuk manusia, agar manusia menjadikan sebagai pegangan, menjadi pedoman, sehingga perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala akan kembali dengan selamat. Sebaliknya, mereka yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk pedoman dalam kehidupannya, tentu dia akan mengalami berbagai hal, atau bahkan mereka tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah milik Allah. Ketika ada bertanya, apakah kira-kira Al-Quran membutuhkan pembelaan? Apakah Al-Quran itu membutuhkan pembelaan? Atau apakah Allah Subhanahu wa taala tidak mampu menyelamatkan Al-Qurannya? Sehingga terkadang kita berkata dengan pikiran kita, untuk apa kita membela Al-Quran, sementara Al-Quran itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pembelaan kita kepada Al-Quran adalah bukti bahwa kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ingin menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman dalam kehidupan ini. Ingin agar Al-Quran itu menjadi pembela, pemberi syafaat ketika kita berada dalam kehidupan akhirat nanti. Oleh karena itu, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti yang nyata, bukan hanya orang-orang yang beriman, kaum muslimin, akan tetapi kaum-kaum terdahulu juga menginginkan bukti yang nyata itu. Meskipun demikian, di antara mereka ada yang beriman setelah datangnya bukti yang nyata ini, ada juga yang tetap dalam keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Al-Quran yang merupakan peninggalan bagi kita. Taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kitab Allah Sunnah adalah suatu perkara yang besar, suatu warisan yang terbaik yang harus kita jaga, warisan yang harus kita lestarikan. Untuk apa? Untuk diri kita. Warisan yang menjadikan bumi bercahaya. Sekiranya Al-Quran itu telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentu suatu ketika dan seluruh milik Allah Subhanahu wa taala akan kembali kepada kita.
Jangankan Al-Quran, kita pun akan kembali kepada Allah. Ruh yang Allah titipkan pada diri kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Al-Quran itu kembali, sebelum manusia semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu manusia akan mengalami kehidupan yang sulit di atas permukaan bumi ini. Karena ketika Al-Quran telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala pada kehidupan kita di atas permukaan bumi ini, maka bumi pun akan menjadi gelap. Jika bumi sudah menjadi gelap, maka tunggulah hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita sekarang adalah bagaimana supaya cahaya Al-Quran itu tetap bercahaya di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita biarkan dia redup atau mati atau padam, karena sesungguhnya padamnya Al-Quran adalah bukti tidak sambungnya manusia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak ada sambungan lagi antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka terputuslah sambungan itu sendiri, sehingga dengan demikian Allah berkehendak atas apa yang direncanakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang tetap setia di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ketakwaan tidak akan bisa kita capai tanpa dengan kita melaksanakan apa yang menjadi tuntunan dalam Al-Quran Karim. Karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah pedoman bagi kita, petunjuk kepada jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, tentu akan mengalami berbagai kemungkinan-kemungkinan. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat wa kadzalika al-mujrimin. Orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, dan menyombongkan diri terhadapnya, la tufattahu lahum abwabus sama, sekali-kali tidak akan dibukakan pintu-pintu langit. Wa la yadkhuluna al-jannah, dan tidak akan pernah dimasukkan dalam syurga, hatta yalijal jamal fi samil khiyat, sehingga unta bisa masuk dalam lubang jarum. Wa kadzalika najzil mujrimin. Demikian kata Allah, dibalasi mereka disebabkan karena mereka melakukan perbuatan-perbuatan keingkaran-keingkaran, kemaksiatan-kemaksiatan terhadap apa yang Allah perintahkan kepadanya. Oleh karena itu, mari kita bersemangat, mari kita tumbuhkan kecintaan kita kepada Al-Quran, kepada kitab Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penyelamat kita dalam kehidupan dunia ini. Insya Allah akan menjadi penyelamat kita dalam kehidupan akhirat nanti. Dengan Al-Quran kita mampu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang bertakwa akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika semua dari kita harus melalui titian di atas api neraka. Wa in minkum illa waridha kana 'ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Al-Quran surah Maryam ayat 71-72. Tidak ada satu pun, tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan mendatangi neraka itu. Karena rabbika hatman maqdiya. Yang demikian itu adalah suatu ketetapan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan mutlak yang telah ditetapkan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menafsirkan ketetapan mutlak tidak bisa berubah. Tsumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, dan kami, kata Allah, membiarkan orang-orang zalim tetap dalam neraka dalam keadaan berlutut. Oleh karena itu, kecintaan kita kepada Al-Quran mudah-mudahan membuahkan hasil. Kita mengkaji Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menjadikan kita menjadi lebih bertakwa dan terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita tergolong orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melalui perjalanan yang sulit di atas api neraka. Barakallahu fi al-Qur'an al-Azim wa
ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والحكم فقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا كثيرا كما امر اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وخاتم النبيين والأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Mari kita ketika kita merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita bertakwa kepadanya. Mari kita mempersiapkan bekal yang terbaik kita. Bekal yang terbaik kita untuk kehidupan akhirat. Karena bekal yang kita kumpulkan di dunia ini tentu kebanyakannya kita tidak mampu membawanya kepada kehidupan akhirat nanti. Hanya dengan bekal ketakwaan, amal soleh yang kita miliki, yang Allah catat disimpan di sisinya, itulah yang menjadi bekal kita. Oleh karena itu ketika kita masih merasa orang-orang yang zalim, merasa sebagai orang-orang yang bermaksiat, merasa sebagai orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa sebagai orang-orang yang tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, anggap sepele Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali memperhatikan diri kita, memperhatikan bekal yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka min qayyim al-da'wat wa ya qayyim al-hajat. Allahumma inna zalamna nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rabbana afrij 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina wa nas'aluka 'ilman 'amalan salihan wa nas'aluka rizqan wasi'an wa nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Rabbana amanna faghfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم تذكرون واذكروا العظيم يذكركم ويستجب لكم ولذكر الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكذب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم أرجوكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام إلا الله اللهم صل وسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله